Na'udzubillah min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna ajma'innah. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakkan oleh Allah dan dibaguskan anak keturunan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah dan disempurnakan olehnya. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semua para umat sekalian direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimudahkan kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah, Masjid Rahmatul Ummah. Para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah kesyukuran kita karena kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah ini dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 yang dimaksudkan di dalam firman Allah itu, sebagaimana disebutkan oleh para mufassir, adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Berarti 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik dari semua hari yang diciptakan oleh Allah. Karenanya Nabi menyabdakan, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni min asril awal min Zulhijjah. Amal soleh apa saja yang kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah, melebihi amal soleh yang dikerjakan di luar dari 10 hari pertama Zulhijjah. Menurut dugaannya para sahabat, tidak ada amal soleh yang mengalahkan kedudukan jihad di jalan Allah. Karena itulah para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan orang yang berjihad di jalan Allah keutamaannya masih dikalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Illa kharaja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang itu berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya, dan kemudian dia gugur di medan jihad sebagai syahid minas syuhada. Jadi yang bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah hal-hal yang Allah cintai dan hal-hal yang Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Jika kita melakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini, maka amal soleh itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Karena itu jangan biarkan
10 hari pertama Zulhijjah ini berlalu kecuali kita memaksimalkan amal soleh di dalamnya. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersisa bagi kita 10 hari pertama Zulhijjah ini, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad serta Senin, ya masih ada 5 hari berarti. Ya, kita masih bisa memaksimalkan 5 hari bersisa dengan serangkaian amal soleh yang banyak. Baik, para umat sekalian, pada kesempatan ini ya salah satu majelis ilmu yang akan kita jalani hari ini merupakan diantara amal soleh yang utama dan mulia. Dan kita akan ketengahkan di dalam majelis ini materi yang berjudul berdagang dengan Allah. Ya, berdagang dengan Allah. Kita mau sajikan berkenaan tentang ibadah di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Namun telah tersampaikan materi itu oleh ustadz kita yang lain. Jadi saya coba masuk dengan materi yang lain, yaitu berdagang dengan Allah. Nah, berdagang dengan Allah itu sekalian akan kita kaji atau tadabburi dari surat Fatir. Surat Fatir surat 35. Ayatnya ayat 29. Surat Fatir surat 35 ayat 29. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, innal ladzina, sungguh orang-orang yang yatluna, mereka membaca kitab Allah, kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka sungguh mengharapkan perdagangan yang tidak merugi, perdagangan yang pasti untung. Dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan. Dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan. Pelajaran yang pertama, kita akan mulai menggali bagian ujung ayat. Ujung ayat yang terakhir adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan yang tidak merugi dan kenapa dikatakan perdagangan yang tidak merugi. Itu pelajaran yang pertama. Kita akan tadabburi bagian akhir ayat, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Apa yang dimaksud dengannya dan kenapa disebut sebagai perdagangan yang tidak merugi. Kemudian pelajaran yang kedua, kita akan lebih spesifik menggali kata kerja yarjuna. Yarjuna, mereka menginginkan, mereka mengharapkan. Yaitu kita akan menjelaskan tentang kedalaman makna dari kata kerja yarjuna. Yarjuna. Nah, dari kata roja, yarju, rojaan. Kalau pernah mendengar kata roja, nah itu dari kata kerja roja, yarju, rojaan. Roja. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu kelayakan dan kepantasan untuk disebut sebagai orang yang berdagang dengan Allah. Kelayakan dan kepantasan untuk disebut sebagai orang yang berdagang dengan Allah. Inilah 3 pelajaran dari satu ayat ini. Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama,
dengan merenungi bagian akhir ayat. Bagian akhir ayat adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi. Kalau tidak merugi berarti perdagangan yang pasti untung. Apa yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur? Apa yang dimaksud dengan perdagangan yang tidak merugi alias untung? Semua para mufassir menjelaskan bahwa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi itu artinya perdagangan dengan Allah. Bahwa siapa yang berdagang dengan Allah pasti untung dan tidak mungkin rugi. Berarti ada kaidah di sini. Kalau berdagang dengan manusia, Bu, selain siap untung harus siap rugi. Kalau kita pengen untung terus dalam dagang, berdagangnya jangan dengan manusia. Berdagangnya dengan Allah. Dijamin untung dan tidak mungkin merugi. Tapi kalau berdagang dengan manusia, prinsipnya dalam Islam itu adalah al-kharraju bid-doman. Kalau siap untung harus siap resiko, harus siap rugi. Nah, kalau ada perdagangan dengan manusia, Bu, menjanjikan untung tidak rugi, itu pasti ada unsur ribanya. Pasti ada unsur ribanya atau gorornya atau maisirnya. Pasti akadnya bermasalah, Bu. Jadi kalau ada perdagangan dengan manusia menjaminkan untung tanpa ada rugi atau resiko, menjaminkan. Nah, itu perlu dicurigai akadnya. Ya, perlu dicurigai akadnya. Kemungkinan besar ada unsur goror, ketidakjelasan, atau bahkan mungkin riba, atau bahkan mungkin maisir, judi. Nah, perdagangan yang pasti untung dan tidak rugi itu adalah perdagangan dengan Allah. Itulah penjelasan para mufassir. Ya, berdagang dengan Allah pasti untung. Kenapa berdagang dengan Allah pasti untung, Ibu? Kenapa berdagang dengan Allah pasti untung? Jawabannya ada 3. Ya, berdagang dengan Allah pasti untung. Jawabannya ada 3. Yang pertama, karena Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi siapa yang berdagang dengannya. Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi siapa yang berdagang dengan Allah. Dasarnya atau dalilnya surat Fatir ayat yang ke-30, kelanjutan dari ayat yang kita baca ini. Ya, di ayat yang ke-30 Allah bilang liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Nah, ayat 30 itu jawaban yang pertama, alasan yang pertama. Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Dasarnya surat Fatir ayat 30. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Siapapun yang berdagang dengan Allah, pasti Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Liyuwafiyahum ujurahum, memberikan balasan yang sempurna. Dan balasan yang sempurna itu akan dirasakannya di dunia dan juga di akhirat. Bahkan Allah akan menambah dari karunia-Nya, wa yazidahu min fadlihi, dan siapa yang berdagang dengan Allah akan ditambahkan oleh Allah nikmat dari karunia Allah. Para mufassir menjelaskan bahwa tambahan nikmat dari karunia Allah bagi siapapun yang berdagang dengan Allah adalah ampunan Allah untuknya. Jadi berdagang dengan Allah, Bu, dapat balasan yang sempurna dan dapat pengampunan dosa. Dapat pengampunan dosa lagi. Dan Allah mengatakan innahu ghafurun syakur. Dia Maha Pengampun, lagi Maha bergembira, lagi Maha bersyukur. Jadi kalau hamba ini berusaha berdagang dengan Allah,
berusaha berdagang dengan Allah, mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya, tapi Allah bergembira dengan upaya hamba untuk berdagang dengannya, sehingga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan sang hamba. Nah, ini luar biasa. Berdagang dengan Allah dapat balasan yang sempurna, dapat ampunan yang besar dari Allah. Karena Allah Ghafurun Syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Terkadang kalau kita berbisnis dengan manusia, ibu sekalian, manusia mungkin sudah mempersembahkan yang terbaik, ya, sudah mempersembahkan terbaik dalam bisnis itu, dari waktunya, tenaganya, pikirannya. Tapi karena ada kelalaian sedikit saja, terkadang partner kerjanya tidak menerima, marah. Kok sampai kamu bisa salah sih? Kok sampai, dan seterusnya. Ya, padahal orang ini sudah berjuang, memberikan loyalitas, waktu, tenaga, pikirannya untuk perusahaan. Katakanlah dia sedang sakit sebenarnya, Bu, dia butuh istirahat, tapi loyalnya kepada perusahaan, dia lawan sakitnya, Bu. Dia tetap datang ke kantor, menjalankan tugasnya. Tapi karena dia benar-benar sakit, dia salah ketik sedikit menyebabkan kerugian perusahaan. Ya. Akhirnya perusahaan marah dan mungkin saja dia dipecat. Padahal dia sedang benar-benar menunjukkan loyalnya. Dan seharusnya dengan hal yang demikian perusahaan membuat aturan untuk yang sakit ambil cuti, ambil istirahat supaya tidak rugi perusahaan. Tapi karyawan ini telah menunjukkan loyalnya sebenarnya. Dia lawan sakitnya hanya untuk bisa tetap datang di perusahaan. Tapi perusahaan tidak mau tahu, karena perusahaan rugi, yang dilihat dia penyebab kerugian. Akhirnya mungkin dia dipecat. Tapi Allah, ibu sekalian, kita berusaha mendekati Allah dengan cara berdagang dengan Allah. Kita punya kekurangan dalam berdagang dengan Allah, Allah ampuni, Bu. Ya, karena innahu ghafurun syakur. Allah bergembira usaha kita untuk berdagang dengan Allah, dan Allah akan ampuni kekurangan-kekurangan kita dalam upaya berdagang dengan Allah. Oke, ini alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa berdagang dengan Allah pasti untung, tidak merugi? Karena Allah menawarkan perdagangan yang menyelamatkan hambanya dari azab yang sangat pedih di akhirat. Ya, karena Allah menawarkan perdagangan yang bisa menyelamatkan sang hamba dari azab yang sangat pedih di akhirat. Ini terdapat di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10. Surat As-Saff ayat yang ke-10. Nah, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kutunjukkan kepadamu, tijaratan, ala tijaratin, suatu perdagangan, tunjikum, yang menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari azab yang pedih. Allah menawarkan perdagangan dengannya, perdagangan yang tidak akan tersentuh api neraka, perdagangan yang akan menyelamatkan siapapun yang mau berdagang dengan Allah dari azab yang sangat pedih. Nah, ini alasan yang kedua kenapa berdagang dengan Allah pasti untung, tidak rugi. Karena yang berdagang dengan Allah akan selamat dari siksaan yang pedih. Dan yang ketiga, ibu sekalian, berdagang dengan Allah pasti untung karena berdagang dengan Allah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena Allah akan membayar partnernya itu dengan surga. Nah, dalilnya surat At-Taubah ayat 111.
Surat At-Taubah ayat 111 Allah bilang, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat 111. Sungguh Allah, innallaha ishtara, Allah itu membeli, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman itu, anfusahum wa amwalahum, dirinya dan juga hartanya, bi anna lahumul jannah, dan Allah akan membayar dengan menyediakan surga bagi hambanya itu. Berdagang dengan Allah, ibu sekalian, berarti kita menjual diri kita dan kita menjual harta kita untuk kepentingan Allah. Apa kepentingan Allah? Kepentingan di jalan Allah, ibu sekalian. Dan apabila kemudian kita menjual diri kita dan harta kita kepada Allah, yaitu kita berdagang dengan Allah, Allah akan membayarnya dengan bi anna lahumul jannah. Allah akan bayar dengan surga, ibu sekalian. Allah akan bayar dengan surga. Nah, inilah 3 jawaban atau 3 alasan kenapa berdagang dengan Allah tidak rugi, pasti untung. Yang tidak rugi dan pasti untung. Sudah kita sampaikan. Berarti selesailah pelajaran yang pertama. Kita melangkah kepada pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran yang kedua, ibu sekalian, kita akan menggali kata kerja yarjuna. Ya, kita akan menggali kata kerja yarjuna. Yarjuna itu dari kata kerja roja yarju. Ya, yarjuna dari kata kerja roja yarju. Ya, roja dia mengharapkan, yarju dia mengharapkan, yarjuna mereka mengharapkan. Jadi kalau yarjuna bentuk jamaknya, berarti fa'ilnya itu mereka. Kalau yarju berarti fa'ilnya, pelakunya hanya 1 orang. Yarju dia mengharapkan. Kalau yarjuna mereka mengharapkan. Nah, kata dasarnya adalah roja. Kata dasarnya adalah roja. Ibu sekalian, apa artinya roja? Apa artinya roja? Roja itu artinya adalah keinginan terhadap sesuatu, keinginan terhadap sesuatu yang dibarengi dengan tekad yang kuat, dibarengi dengan tekad yang kuat serta perencanaan yang jelas. Saya ulang, roja itu artinya keinginan terhadap sesuatu yang dibarengi dengan tekad yang kuat serta rencana yang jelas. Itulah yang disebut dengan roja. Kalau ada keinginan terhadap sesuatu, tapi belum diikuti dengan tekad, belum disertai dengan perencanaan, maka dalam Islam tidak disebut roja, tapi disebut dengan umniyah. Umniyah. Apa itu umniyah? Angan-angan. Angan-angan dengan rencana. Ya, kalau bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu ada kesempitan makna, tapi kalau bahasa Arab ada kedalaman makna. Jadi kalau keinginan yang belum disertai dengan tekad yang kuat, belum diikuti dengan perencanaan yang jelas, keinginan ini belum sampai pada level roja, masih disebut umniyah atau angan-angan. Ya, angan-angan, masih mimpi. Mimpinya belum menjadi visi, tapi baru mimpi. Mimpi itu ya angan-angan.
Rencana, kalau rencana kan berarti sudah ada set plan-nya, sudah ada langkah-langkah. Tapi kalau belum ada rencana, belum ada langkah-langkah, belum ada tahapan, ya masih angan-angan. Ya. Oke. Lebih tinggi berat rencana daripada angan. Iya, kalau rencana kan berarti diawali dengan pasti sudah ada angan-angannya. Begitu jadi rencana, angan-angan yang jadi rencana berarti sudah bisa masuk ke dalam roja. Ya, sudah bisa masuk ke dalam roja. Baik, kenapa ini harus kita tahu ibu sekalian? Harus kita bedakan umnia dan roja. Harus kita bedakan angan-angan dan keinginan yang kuat. Karena keinginan yang telah sampai pada level roja, saya ulang, keinginan yang telah sampai pada level roja, inilah yang disebut dengan niat. Nah, jadi niat itu bukan sekedar, oh saya mau, berarti saya sudah berniat dong. Tidak. Niat itu adalah keinginan yang telah sampai pada level roja, barulah disebut dengan niat. Dan ibu sekalian, niat kebaikan itu dapat pahala bu, meskipun belum dilaksanakan. Tapi ingat, niat yang dapat pahala itu adalah karena roja. Saya kasih contoh biar lebih jelas. Misalnya gini, kita berkeinginan untuk qiyamul lail malam ini. Ya, kita berkeinginan untuk qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Berkeinginan. Kalau keinginan ini telah sampai pada level roja, maka disertai dengan tekad, disertai dengan rencana yang jelas. Di antara tekadnya adalah tidur di siang hari, karena para ulama memberikan tips yang tidur di siang hari itu akan dimudahkan qiyamul lail. Makanya disunahkan tidur siang hari, walaupun hanya beberapa saat. Yang penting sunnah tidur siang. Kalau tidak kailulah, minimal kailulah. Jam berapa ya Ustaz? Kalau kailulah itu sebelum zuhur. Kalau tidur siang itu pada zuhur sampai menjelang asar itu disunahkan tidur. Sunnah tidur siang. Karena tidur setelah zuhur sampai menjelang asar itu memudahkan dan menguatkan qiyamul lail secara fisik. Lalu kemudian di malam hari dia tidur di awal malam. Tidur awal malam itu adalah tidur di sepertiga malam pertama. Dan tidur di awal malam itu merupakan tidurnya para nabi. Jadi para nabi itu tidur di awal malam. Dan Nabi mengatakan seutama-utama waktu tidur adalah waktu tidurnya Nabiullah Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud itu akan tidur di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu sekalian kisaran dari jam 6 sampai jam 10. Karena katakanlah satu malam dari jam 6 sampai jam 5, jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh. Nah itu ada berapa jam tuh? Dibagi 3, sehingga ketemulah angka sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nah, kalau sekarang berarti sepertiga malam itu sepertiga malam pertama dari jam 6 sampai jam 10. Nah, tidurlah Nabi itu kebiasaannya kalau Nabi SAW tidur pada Isya, beliau istirahat. Itu Nabi SAW. Nabi Daud tidur sepertiga malam pertama. Artinya kalau bisa usahakan tidur ya di bawah jam 10. Secara medis juga ternyata tidur di atas jam 10 Bu, itu akan membuat kerja jantung 2 kali lipat. Secara medis ada kaitannya dengan pengaruh suhu malam yang membuat peredaran darah melambat, sehingga jantung akan bekerja keras 2 kali lipat. Ya, dan itu akan berdampak bagi kesehatan kita. Di pagi harinya, di siang harinya beraktivitas itu nggak maksimal. Nah, jadi kalau kita lihat tidurnya para nabi itu sepertiga malam pertama Bu, waktu tidurnya. Sehingga dia niat qiyamul lail sepertiga malam terakhir.
Dia tidur sepertiga malam awal. Dia setel alarm. Dia tak lupa mengingatkan atau menyampaikan kepada anggota keluarga yang bangun sepertiga malam terakhir, tolong bangunkan saya. Ini ibu sekalian, keinginan yang sudah sampai pada roja. Makanya ini sudah kategori niat dia. Maka dia dengan niatnya itu sudah dapat pahala. Dengan niatnya untuk qiyamul lail sudah dapat pahala. Jika Allah takdirkan dia bangun di sepertiga malam terakhir dan dia menjalankan qiyamul lail, dapat 2 pahala. Pahala karena niatnya dan pahala karena qiyamul lailnya. Kalau Allah takdirkan dia tidak terbangun ibu sekalian karena memang betul-betul dia sangat lelah, sangat letih, atau tiba-tiba saja kurang nyaman perasaannya sehingga dia bangunnya menjelang azan subuh, sudah nggak sempat qiyamul lail, udah dapat pahala karena niatnya. Tapi yang ingin qiyamul lail sepertiga malam terakhir, dia begadang bu. Ya, begadang nonton drama Korea. Ya, begadang nonton bola. Begadang nonton berita olahraga tinju. Tidurnya jam 2 ibu sekalian. Mau bangun di sepertiga malam terakhir. Berat dia bangun. Akhirnya dia tidak terbangun bu. Dia tidak dapat pahala karena keinginannya. Kenapa? Keinginannya belum terkategori roja, belum terkategori niat. Bisa dibedakan ibu? Ya. Kalau ada yang berkeinginan untuk hadir di majelis ilmu ini ibu sekalian, dia sudah meninggalkan rumahnya dengan kendaraannya, qadarullah, kendaraannya misalnya bannya meletus ibu, bannya bocor dan harus dimasukkan bengkel, dan itu 1 jam misalnya baru selesai karena kerusakannya parah. Ternyata belum sampai ke masjid udah selesai majelis taklimnya, udah dapat pahala karena niatnya. Sudah ada tekadnya. Sudah ada tekadnya. Jelas ibu? Atau dia belum berangkat dari rumahnya, tapi malam-malam udah disiapkan. Besok nih ada cucian, harus saya cuci memang nih. Besok ada ini, di planning memang supaya besok dia bisa ikut majelis taklim, tidak ada gangguan. Tiba-tiba ada tamu bu. Ada tamu, jam 9:30 datang tamunya ibu sekalian, nggak bisa ikut majelis taklim di sini, tetap dapat pahala niat. Kenapa? Sudah ditunjukkan niatnya ibu. Jelas bu? Nah, keinginannya sudah sampai pada roja. Keinginannya sudah sampai pada roja, itu yang disebut dengan niat. Makanya ibu sekalian, dalam kajian kita fikih Hambali, orang yang sudah berwudu di waktu zuhur, begitu masuk zuhur langsung bertakbir Allahu Akbar, nggak usah lagi melafazkan niat. Karena niatnya itu adalah ketika dari rumahnya mau ke masjid, lalu dia berwudu, itu sudah niat. Di waktu apa dia wudu? Di waktu zuhur. Mau apa dia wudu di waktu zuhur? Ya mau sholat zuhur. Sehingga dalam mazhab Hambali tidak perlu melafazkan, karena niat itu adalah amalan hati. Gitu ibu sekalian. Oke, baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yarjuna, orang-orang yang menginginkan perdagangan dengan Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang yang menginginkan perdagangan dengan Allah, yaitu orang-orang yang punya tekad yang kuat, ada perencanaan yang jelas dalam upaya berdagang dengan Allah. Makanya Allah menyebutkan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang punya keinginan kuat untuk berdagang dengan Allah. Sehingga walaupun mungkin dalam upayanya berdagang dengan Allah ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, Allah ampuni dan Allah akan sempurnakan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tekadnya, niatnya. Nah, sekarang kita melangkah pada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga. Kalau begitu, apa kelayakan dan kepantasan bagi seorang hamba untuk dikategorikan oleh Allah, diakui oleh Allah, yarjuna tijaratan lan tabur? Apa kelayakannya, apa kepantasan pada diri seorang hamba sehingga Allah mengakui bahwa ini hambaku nih yang benar-benar berdagang denganku. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelayakan dan kepantasan untuk berdagang dengan Allah ada 3 ibu cirinya. Ada 3 cirinya.
Yang memenuhi 3 ciri inilah yang diakui Allah berdagang dengan Allah. Kalau belum ya berarti belum. Masih umnia, masih angan-angan. Belum rojak. Belum rojak. Yang berdagang dengan Allah itu kelayakan dan kepantasannya ada 3. Yang pertama, yatluna kitab Allah, selalu bertilawah dengan Al-Quran. Selalu bertilawah dengan Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, selalu mendirikan sholat 5 waktu. Bukan mengerjakan sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga adalah orang yang suka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah lebihkan padanya. Sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, kita akan coba uraikan ketiga ini, Bu sekalian. Kita akan uraikan ketiga hal ini dan kita sebutkan keutamaan-keutamaannya masing-masing, supaya kita termotivasi untuk berada pada 3 ciri ini. Baik, yang pertama adalah yatsluna kitab Allah, selalu bertilawah dengan Al-Quran. Tilawah dengan Al-Quran disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Jadi ada namanya tafsir Imam As-Sa'di. Ya. Nah, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tilawah Al-Quran itu artinya ada 5. Maksudnya ada 5. Tilawah Al-Quran. Yang pertama, rutin membaca Al-Quran setiap hari. Rutin membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari harus baca Quran, Bu. Mengenai halaman atau jumlah lembaran sesuai kemampuan, tapi setiap hari harus baca Quran yang dimulai dari Al-Fatihah terus berkelanjutan sampai An-Nas. Begitu khatam ulang lagi dari Al-Fatihah terus berkelanjutan sampai An-Nas dan terus demikian. Jika ada yang bertanya sampai kapan Pak Ustadz kita baca Quran, Allah jawab hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Setiap hari baca Quran. Kalau kita targetkan 1 juz per hari, berarti setiap bulan kita khatam Quran. 1 tahun 12 bulan 12 kali khatam Al-Quran, Masya Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, Bu, kita khatamkan Quran. Setiap hari kita baca Quran ya. Nah, kalau belum mampu 1 juz, bolehlah setengah juz per hari. Nggak bisa juga Ustaz, ya udah 1/4 juz per hari. 1/4 juz itu 2 lembar setengah. Ya. Nah Ibu sekalian, kalau target 1 juz per hari, jadikanlah sholat 5 waktu untuk mencicil. Di waktu subuh baca 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, selesai 1 juz per hari. Ya, kami pribadi alhamdulillah berusaha istiqomah 1 juz per hari. Tapi yang habis Quran, Bu, mereka rata-rata 5 juz per hari. Rata-rata yang habis Quran itu mereka harus murojaah, hafalannya 5 juz per hari. Itu para hafiz. Ya kalau kita 1 juz lah, coba sudah lumayan. Nah, nggak bisa juga sesuai kemampuan. Yang penting setiap hari harus baca Quran. Sebagian ulama mengatakan minimal 10 ayat per hari, supaya tidak terkategori lalai dari Al-Quran. Ya, supaya tidak terkategori lalai dari Al-Quran. Di antara ulama yang berpendapat 10 ayat setiap hari minimal. Saya belum tahu dasarnya apa. Ya, saya hanya mendengarkan dari seorang ustadz menyebutkan ada di antara ulama
yang membatasi minimal 10 ayat per hari. Jika tidak, terkategori lalai dari Al-Quran di hari itu. 10 ayat itu di luar dari bacaan sholat, di luar dari bacaan sholat. 10 ayat per hari rutin. Tapi saya belum temukan dasarnya, dalilnya apa gitu. Ya mungkin ulama karena mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya tentu ada hikmah-hikmah yang kemudian mereka tetapkan dalam jumlah-jumlah minimal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi Ibu sekalian, setiap hari harus baca Quran, setiap hari. Lalu yang kedua, makna kedua tilawah Quran adalah meluangkan waktu membaca terjemahannya. Meluangkan waktu membaca terjemahannya atau mengikuti kajian, tafsir dan tadabbur Al-Quran seperti yang kita lakukan saat ini. Meluangkan waktu baca terjemahan atau meluangkan waktu mengikuti kajian, tafsir dan tadabbur Al-Quran. Sebab dengan begitu kita akan tahu arti dari Al-Quran. Ini makna tilawah yang kedua. Makna tilawah yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita baca dan kita tahu artinya, ya amalkan. Kalau di dalamnya berisi perintah, kita laksanakan. Kalau berisi larangan, kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Ya kita mulai. Kita mulai sekali. Walaupun berat, kita mulai saja. Semakin berat menghafal Quran dan kita tetap mulai, semakin banyak pahalanya. Kenapa? Karena setiap satu huruf diganjar 10 kali lipat pahala. Kita untuk menghafal Quran mesti mengulang 100 kali satu ayat. Tidak mengapa ibu sekalian, bayangkan satu ayat kita ulang 100 kali, berapa banyak pahalanya itu. Ya. Jadi mulailah ibu sekalian. Kita mulai hafal Quran sampai kita mati, kita belum tuntas hafalan Qurannya, Allah lihat kita roja, punya kesungguhan. Maka nanti dibangkitkan di hari kiamat, kita digolongkan ke dalam golongan penghafal Al-Quran. Kenapa? Niat kita dan kita sudah mulai. Kita mulai dengan apa? Mulai baca hafal Quran satu ayat per hari. Allah lihat kesungguhan. Allah itu Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha bergembira, Bu. Allah itu maha bergembira. Walaupun tidak tuntas sampai kita meninggal, tapi Allah lihat perjuangan kita, kesungguhan kita, tekad kita. Itu yang dinilai Allah. Itu yang dinilai Allah. Sehingga kita akan digolongkan ke dalam golongan penghafal Quran karena niat dan tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sampai meninggal tidak tuntas. Bahkan sampai meninggal hafalannya baru juz 30, itu pun tidak sampai. Tapi Allah lihat niatnya dan tekadnya. Maka mulai. Jangan bilang Ustaz sudah susah mengingat, semakin banyak pahalanya. Karena semakin susah mengingat berarti semakin banyak mengulang. Itu yang Allah lihat tuh, kesungguhannya. Ya. Dulu waktu kita masih usia SMA, kuliah, kayaknya Bu 2-3 kali baca ayat langsung terhafal. Kalau sekarang bisa berapa kali kita baca Bu baru bisa hafal satu ayat. Ya bisa mungkin 10 kali, 20 kali sudah terhafal tuh baru satu ayat. Tapi 20 menit kemudian hilang lagi, ulang lagi kita. Gak apa-apa Bu, pahalanya berlipat ganda karena kita banyak mengulang-ulang ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah lihat kesungguhan kita. Dan kemudian makna tilawah yang kelima adalah mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran, minimal ajarkan kepada anak kita. Ya, minimal itu ajarkan kepada anak kita Al-Quran. Ya. Atau kata Nabi, baligh anni walau ayat, sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita tahu artinya. Misalnya ayat ini ibu catat, nah sampaikan lagi, buat status. Ya, ramaikan status Facebook, medsos dengan mengirim kebaikan ibu. Ya. Ibu tulis pelajaran dari surat Fatir ayat 29. Ada 3 pelajaran pentingnya. Ibu tulis satu pelajaran saja dan ibu share, itu sudah mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran. Berarti
sudah termasuk makna tilawah Al-Quran. Baik, itulah arti dari tilawah Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu bertilawah dengan Al-Quran, selalu dengan 5 tadi. Apa keutamaannya? Akan kita sampaikan keutamaannya. Saya akan menyampaikan 4 saja keutamaannya, ya. 4 keutamaannya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai ringkasan dari ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bertilawah Al-Quran. Ya, saya akan sampaikan 4 saja sebagai ringkasan dari apa yang didalami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sejumlah hadis atau ayat tentang keutamaan bertilawah Al-Quran. Waalaikumsalam. Apa 4 keutamaan Ibu? Yang pertama, yagzu al-aqla, orang yang suka bertilawah Al-Quran akan bertambah kecerdasannya dan jauh dari penyakit pikun. Ini yang pertama. Siapa yang suka bertilawah Al-Quran, minimal membaca Al-Quran, Bu. Kalau belum, tadi kan 5 tuh. Kalau memang belum kesemuanya, minimal baca Qurannya dulu lah. Ya. Maka yagzu al-aqla, orang yang suka baca Quran bertambah kuat kecerdasannya dan akan terjauhkan dari penyakit pikun. Makanya terapi menghilangkan penyakit lupa adalah banyak baca Quran. Yang kedua, Ibu sekalian, yagzu ar-ruha, orang yang suka baca Quran, suka bertilawah dengan Al-Quran, ruhnya akan kuat, ruhnya akan sehat. Ruhnya kuat, ruhnya sehat. Apa ciri-cirinya ruhnya sehat? Semangat beribadah. Semangat beribadah. Jadi siapa yang malas beribadah, yang berat-berat beribadah, Bu, pastikan saja dia tidak banyak baca Quran. Kok anak kita ini jadi berat sholatnya disuruh? Ya karena tidak banyak baca Quran. Itu masalahnya. Karena Al-Quran itu yagzu ar-ruha, nutrisinya ruh. Sedangkan ruh yang kuat, yang sehat itu mudah beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan kekuatan fisik, kekuatan ruh. Banyak orang yang fisiknya lemah tapi tetap bisa sholat. Kenapa? Ruhnya kuat. Banyak orang yang kuat fisiknya, kalau ruhnya lemah nggak bakal bisa sholat. Dia mungkin bisa berlari, mengelilingi bola, mengelilingi lapangan, mengejar bola. Begitu azan berkumandang nggak bisa ke masjid. Dia bukan orang yang lemah fisik, kuat fisiknya, mengelilingi lapangan, mengejar bola beberapa kali, nggak lelah, nggak capek. Tapi ruhnya yang lemah, makanya berat untuk sholat. Berat. Nah, Ibu sekalian, ada orang yang sahurnya cuma air putih, bisa berpuasa. Kenapa? Karena ruhnya sehat. Karena ruhnya yang sehat. Oke, Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melangkah kepada keutamaan yang ketiga, ya. Keutamaan yang ketiga orang yang baca Quran. Keutamaan yang ketiga adalah yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran akan sehat badannya. Akan sehat badannya. Akan cepat sembuh kalau sakit. Kenapa? Karena Al-Quran adalah syifa, penyembuhan dari semua penyakit. Al-Quran adalah syifa dari semua penyakit, penyembuhan dari semua penyakit. Dalilnya surat Al-Isra ayat 82. Dalilnya surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, itu surat Al-Isra ayat 82. Keutamaan yang keempat, wa yatmunu as-sa'adah. Yang suka baca Quran akan bahagia jiwanya, bahagia batinnya. Bahagia jiwanya, bahagia batinnya. Orang yang bahagia jiwanya, yang bahagia batinnya, Bu, dalam kajian medis
akan terproduksi dalam dirinya hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Nanti buka Google, tanya. Hormon endorfin adalah hormon yang terproduksi dalam diri seseorang yang tenang dan bahagia. Dan hormon itu adalah kekuatan. Kekuatan itulah yang akan menyehatkan badan, itu yang akan membaguskan antibodi kita. Jadi orang yang suka baca Quran akan tenang batinnya. Kenapa? Kata para ulama, afdaluz zikri qiraatul Quran. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Dan hati akan tenang dengan berzikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Oke. Sekarang kita melangkah kepada kelayakan yang kedua, sholat 5 waktu. Ya. Kita melangkah kepada kelayakan yang kedua, sholat 5 waktu. Nah, ibu sekalian, Allah mengatakan wa aqamus sholat, mendirikan sholat, bukan wa af'alus sholat, bukan orang yang mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa bedanya ibu sekalian? Orang yang mendirikan sholat berarti memperhatikan hak-haknya sholat, mulai dari waktunya, tata caranya, tempatnya. Itu orang yang mendirikan sholat. Tapi kalau orang yang mengerjakan sholat tidak terlalu memperhatikan hak-hak sholat, yang penting sholat. Jadi yang mengerjakan itu yang penting sholat itu. Waktunya, tempatnya, tata caranya terkadang terabaikan, tak terpedulikan. Nah, ibu sekalian, kalau kita bangun rumah, siapa yang akan menikmati rumah? Yang mendirikan rumah atau yang mengerjakan rumah? Siapa yang menikmati rumah, Bu? Yang mendirikan atau yang mengerjakan? Yang mendirikan. Yang mengerjakan tukang, Bu. Begitu rumah selesai, mereka tinggalkan, Bu. Mereka nggak dapat. Yang dapat rumah siapa? Yang mendirikan rumah. Maka Allah mengatakan wa aqamus sholat, dan mereka mendirikan sholat. Bahwa sholat yang akan dirasakan manfaatnya adalah sholat yang didirikan. Maka sholat yang akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang menegakkannya adalah yang mendirikan sholat. Dia akan merasakan manfaat dari sholat yang didirikan. Ya. Tapi kalau sekedar mengerjakan sholat, Bu, terkadang masih ada ancaman celaan. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Maun kan ada tuh. Ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Dalam keadaan sholat dia celaka. Orang-orang yang melalaikan waktu-waktunya. Ya. Surat Al-Maun kan? Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Wailul lil musallin. Ya. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya masih sering dilalaikan waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang masih melalaikan waktu-waktu salat. Baik, jadi ibu sekalian, akan saya sampaikan 7 keutamaan orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Akan saya sampaikan 7 keutamaan orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Di mana 7 keutamaan ini disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kalau kita hanya mengutip perkataan sahabat berarti ini ringkasan. Kalau dalilnya banyak dasar-dasarnya keutamaannya, tapi kita langsung ambil ringkasan dengan mengutip perkataan para sahabat. Di antaranya perkataan Khalifah Utsman bin Affan mengenai keutamaan sholat 5 waktu didirikan. Yang pertama, keutamaan sholat 5 waktu yang pertama, kata Khalifah Utsman bin Affan, mengundang cinta Allah. Mengundang cinta Allah kepada hambanya. Mengundang cinta Allah kepada hambanya itu. Ya. Ibu sekalian,
kalau ada manusia yang mencintai kita, mungkin saja ada kepentingannya, Bu. Mungkin karena popularitas kita, mungkin karena harta kita, kedudukan kita, atau yang lainnya. Artinya terkadang orang mencintai kita karena ada kepentingan, Bu. Tapi kira-kira apa kepentingannya Allah mencintai kita, Bu? Ya. Makanya mendapatkan cinta Allah itu nikmat yang agung, Bu. Nikmat yang besar. Sebab tidaklah seseorang yang mendapatkan cinta Allah kecuali Allah akan memberikan balasan untuknya surga. Pertanyaannya, ada nggak balasan yang lebih tinggi dari surga, Bu? Dan surga hanya didapatkan oleh hamba yang dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah pasti mendapatkan ampunan dari Allah, Bu. Makanya kalau Allah mencintai kita itu nikmat yang besar. Kenapa? Allah tidak punya kepentingan mencintai kita. Ada orang mencintai kita ternyata ada kepentingan dunianya, Bu. Ya, dia pengen supaya dapat partner bisnis dengan kita, dapat bekerja sama dengan bisnis dengan kita gitu. Dia dapat modal usaha untuk bisnis. Maka dia baik dengan kita, dia cinta kita. Ada yang cinta kita karena popularitas kita saja, Bu, dan yang lainnya. Tapi Allah apa kepentingannya mencintai kita, Bu? Enggak ada. Maka apabila Allah mencintai kita, maka itu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, Bu. Syukuri. Dan ternyata yang mengundang cinta Allah pada diri seorang hamba jika sholat 5 waktu dilaksanakan. Oke, yang kedua, akan tampak kesolehan dari wajahnya. Akan tampak kesolehan dari wajahnya. Dan kata Khalifah Utsman, wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya. Ya. Tidak perlu pakai bedak setebal 1 cm, Bu. Insya Allah dengan rajin sholat 5 waktu bercahaya wajahnya, berseri-seri wajahnya. Akan tampak kesolehan dari wajahnya. Maksudnya kesolehan itu tenang kita, Bu, nggak takut kita. Ada orang baru lihat kita jadi was-was, takut, kita curigai. Tapi kalau orang yang istiqomah sholat 5 waktu melihatnya kita jadi tenang, Bu. Ada kesolehan yang tampak dari wajahnya. Ada cahaya terlihat dari wajahnya. Ya, kata Nabi SAW nanti, Bu, di hari kiamat wajah orang-orang mukmin akan bercahaya karena sering terkena air wudhu. Bercahaya. Sehingga Nabi bisa mengenali umatnya dari cahaya yang terpancar pada anggota-anggota wudhunya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Ibu sekalian, diberkahi rezekinya. Diberkahi rezekinya. Rezeki yang berkah tidak selalu identik banyak. Rezeki yang berkah itu walaupun sedikit tapi dicukupkan oleh Allah. Walaupun sedikit tapi keluarga sehat walafiat. Walaupun sedikit tapi anak-anak soleh-solehat. Itu rezeki yang berkah. Ya, jadi jangan selalu identiknya banyak. Lebih bagus lagi kalau banyak dan berkah. Ya, lebih bagus itu. Tapi berkah itu tidak selalu identik banyak. Berkah itu adalah dicukupkan oleh Allah. Baik, yang ketiga, yang keberapa nih? Yang keempat. Keutamaan yang keempat, Ibu sekalian, diselamatkan dari fitnah kubur. Diselamatkan dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur, Bu? Karena ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Beda. Kalau fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau fitnah kubur itu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuk wa ma dinuk, ya, wa man rasuluk. Nah, itu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu suaranya menggelegar bagaikan petir, Bu. Itu fitnah kubur. Siksa kubur, ada begitu banyak siksa kubur disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang panjang. Ya, ada yang terbaring tidak berdaya, lalu ada malaikat yang memegang batu besar dihantam ke kepala orang itu sampai kepalanya hancur terburai dan batu menggelinding saking kerasnya.